Ya, teman-teman, kalau di siang hari seperti biasa akan kita bahas untuk harga wajar ya. Ini ada emiten SRTG ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu memiliki teman-teman sendiri gitu kan. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Dan sampai siang ini jam 12.27 di tanggal 27 bulan Mei saya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kepada yang teman-teman yang telah memberikan super thank terima kasih ya. Super thank teman-teman mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita hitung harga wajar untuk SRTG ya. Nah, teman-teman yang saya perlihatkan kepada teman-teman itu adalah yang paling simpel ya, dari mulai rumus ataupun dari yang ditampilkan hanya dari statistik aja ya, tidak kemana-mana. Baik, dari statistiknya kita lihat net income-nya menurun. Meningkat ruginya teman-teman ya, dari 2,5 triliun ke angka 6,07 triliun ya. Kuartal satu. Jadi kurang baik lah teman makan kurang baik ya. Terus untuk kuartal satu pun dari revenue-nya dari 2,1 triliun ke 6,7 triliun. Artinya dari revenue kurang baik, kemudian di net income juga kurang baik. Kalau kita lihat dari rasionya 6 ya 6,93 sekarang di angka 5 teman-teman, berarti sekarang lagi posisi mahal teman-teman SRTG ya. Nanti tenang teman-teman, di atas harga wajar di situ ada harga bandar. Nanti bagaimana kita lihatkan apakah bandarnya sedang baik-baik saja atau tidak, ataupun nanti dari TA-nya bagaimana. Baik, untuk PBB-nya 0,53, rata-ratanya berapa? 0,50 berarti sama ya, 0,03 lebih mahal dari biasanya. Jadi ini karena EPS-nya negatif teman-teman, maka kita akan ganti, bukan ganti, kita hanya bisa membuat harga wajar berdasarkan PBB. Kita cari yang namanya harga bukunya di angka 3.367,83. Dernya dia berapa dari teman-teman? Oh ini tentang keuangan ya, kalau keuangan kadang-kadang tidak dernya tidak ditampilkan teman-teman ya, biarin aja. Yang penting equity-nya 45,6 triliun ya, cash-nya ada 1,1 triliun, ROI-nya kurang baik juga teman-teman ya. Revenue-nya minus 210,9%, net income-nya minus 135,7%, jadi kurang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja bahas harga wajar untuk emiten SRTG ini ya. Jadi kita karena rumus PE rasio harus menggunakan EPS, EPS-nya kan minus, jadi itu kelemahannya teman-teman. Jadi kalau EPS-nya minus tak bisa dihitung ya. Baik, kita menggunakan rumus PBB aja ya. 336783 3367,83 dikali dengan PBB rata-ratanya berapa? Di angka 0,50 teman-teman ya. 0,50 di angka 1600. Nah, teman-teman ya. Jadi ini harga wajar 1600, sekarang sudah 1700, berarti posisi lagi mahal kalau berdasarkan rumus PBB ya. Kita ganti dulu di sini, tunggu sebentar teman-teman. Sambil santai ya teman-teman. Kuartal 4, kita kuartal 4-nya dulu ya. Biar jadi pembanding nanti teman-teman ya. Nah ini untuk kuartal 1 ini minus ya, karena minus kita nggak usah ditulis. Nah ini 1683 ya. 1683 dicatat tanggal 27.05.25 sip teman-teman ya. Jadi sudah saya catat di sini. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman lagi ya. Nah, kita sudah tahu harga wajarnya teman-teman kalau berdasarkan PE rasio minus ya, artinya tidak ada harga wajarnya. Itu kelemahannya kalau berdasarkan rumus BPI di 1600, sekarang sudah 1775, berarti sedikit agak mahal. Tapi berdasarkan Budachat ini masih di bawah harga tengah, artinya masih ada peluang harga tengahnya. Ini setiap tahun berapa nih? Dari tahun 2022 ya cenderung harga tengah itu ditembus teman-teman. Bahkan kemarin aja waktu tahun 2022 itu yang mau udah harga tengah, baru harga tengah lagi ke bawah lagi, tapi harga tengah tetap kejemput. Artinya masih ada peluang ke harga tengah
di angka 2000-an teman-teman ya. Ini untuk si SRTG. Nah, sekarang secara TA sudah mulai tanda kenaikan sudah dijemput dengan baik. Satu, ini tanda penurunan biarin aja, sudah bikin step teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunan di angka sini teman-teman, di angka 1620. Jadi kalau nanti turun ke 1620 masih aman karena masih dijaga di MA20-nya teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin ya. Nah, sini di angka 1825. Targetnya yang terdekat di angka 1960 dan ini target mungkin untuk agak jauh dikit di angka 2000, di 2300-an teman-teman ya. Sedikit lagi menyentuh MA200-nya teman-teman ya. Apakah sanggup? Kalau secara TA masih bagus teman-teman ini. Ini secara TA masih bagus nih. Jadi posisi MA10 masih di bawah candle, MA20 masih di bawah MA10-nya. Cuman isian, teman isian kemarin Bandar Lokal sempat ngambil ngebuangnya lumayan ya sampai tanggal 26-nya. Untuk hari ini nanti harus dicek nanti setelah jam 18.30 ya. Tapi untuk kabarnya bahwa si porennya lagi keluar dulu, perhatikan poren keluar di sini. Bandar lokal pun keluar, artinya si poren sama bandar lokal lagi keluar wajar. Nah mereka sudah ngambil sejak lama teman-teman, untuk bandar poren aja ngambil dari 3 Januari ya. Dibuang-buang itu pas tanggal 7 Mei. Jadi ada poin yang kata di sini ternyata ada pembuangan seorang bandar poren. Jadi kenapa katanya bandar poren bisa ngebuang tapi ininya naik teman-teman si harganya? Karena seperti yang saya bilang teman-teman, poren itu punya dua sebagai barang itu punya dua fungsi teman-teman. Yang satu bila teman-teman naruh sebelah kiri akan dihajar untuk mendapatkan dana, dan apabila biasanya berdasarkan teman-teman yang makan sebelah kanannya berarti diizinkan naik dengan syarat ya mereka harus makan barang-barang bandar lokal ataupun foreign teman-teman. Makanya di sini kan dimakan tanggal 26 itu dimakan kan ini si domestik ini ada bandar lokalnya, ada DH, ada KAI, ada CP, dan si untuk foreign ini juga sama teman-teman ya. Spoilernya sengaja naruh sebelah kiri dan dibeli teman-teman sama teman-teman kita, wajar ya. Beda halnya dengan ketika teman-teman kita naruh sebelah kiri pasti dihajar, artinya si barang dapat duit, teman-teman kita dapat barang tapi harganya diturunkan. Beda dengan kalau si foreignnya atau si bandar lokalnya sebelah kanan sengaja dimakan, artinya ditaikin, tetapi ya sama-sama makan. Bedanya itu retail makan, kalau yang turun ketika ada penjualan seperti ini, nah biasanya si retail itu suka naruh sebelah kiri, makanya dihajar ke sebelah kanan. Dari sebelah kanan dihajar langsung dapat fee juga kan si bandar itu. Nah seperti teman-teman, jadi si bandar lokal ini sudah dijual, si foreign juga sama, tetapi ditaikin karena diizinkan sama si bandarnya, mudah-mudahan sampai ke angka 196 tergantung kekuatannya teman-teman. Kalau si bandar lokal eh, istilahnya masih banyak barang terus kekuatan dari retail bisa makan ya silahkan aja gitu kan, ini bisa ke angka 1965 teman-teman ya, karena secara TA pun lagi baik teman. Posisinya baik ya. Baiknya kenapa? Karena MA10 sudah masih berada di bawah candle. MA20 pun demikian teman. Modal bisa menuju ke MA200. Oke teman-teman, jadi secara harga wajar ini kurang baik, tetapi kalau secara TA baik teman-teman, dia sudah menunjukkan tren ya. Cuman untuk pungutannya ternyata ini dipungut ataupun dimakan sama bandar retail. Maaf, bandar lokal sama bandar foreign itu cenderung dimakan barangnya sama retail, karena ketahuan di sini ya. Dia makan barang. Oke, mungkin seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, karena berdasarkan data yang saya lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman, terserah teman-teman. Yang penting saya sudah mengumpulkan pendapat saya seperti ini. Silakan teman cerna dengan baik. Dan target yang agak tinggi di angka 2400 di sini teman-teman. Nah, ini kan 2100, nah ini 2400 di sini. Jadi lebih tinggi targetnya daripada harga tengahnya. Ataupun harga tengah juga silakan. Oke, sekian dan terima kasih. Salam dari rumah dan ciao.